Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabah al-khair, khair halukum ayyut tulab wa talibat. Selamat pagi, apa kabar semua anak-anakku semua, siswa dan siswi. Asallahu ayuriyakum bi ayati wa antum daiman fi riayatillah bi khairi daiman. Hamdan wa syukran lillah ala ni'ami allati an'ama 'alaina ظاهرة وباطنة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا ورسوله dan aja ba'du. Baik ya. Alhamdulillah wa syukurillah qad wasalna ila babil jadid. Sudah kita sampai pada bab baru, itu bab 5 ya, tentang akhlak terpuji 2 ya. Yang mana sebelumnya bab 4 membahas masalah akhlak terpuji 1 tentang dermawan ya, optimis, tawakal, qanaah. Di mana itu sifat teguh pendirian itu kita memiliki sifat konsisten memegang sesuatu, baik keyakinan atau perbuatan atau aktivitas sehari-hari, agar tidak mudah terbujuk ke jalan yang salah. Itu kurang lebihnya teguh pendirian. Kemudian dermawan ya, kita juga senantiasa berbaik hati atau mensedekahkan bagian harta yang kita miliki, terserah itu jumlahnya kecil atau besar ya, diserahkan kepada yang membutuhkan. Itu pengertian sederhana dari dermawan. Kemudian optimis ya, optimis kita itu merasa yakin dengan hasil usaha kita ya, dengan usaha yang sudah kita perbuat, kita yakin dan berhasil ya, dengan perbuatan atau usaha kita, pekerjaan kita. Dia masalah qanaah itu, kita pasrah, kita rela, kita lapang dada terhadap sesuatu yang diberikan Allah dan rela yang hasil yang diperoleh dari usaha kita. Itu kurang lebih masalah qanaah. Kemudian tawakal itu kita berupaya terlebih dahulu mengerjakan sesuatu ya. Kemudian kita berdoa, kita pasrahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan hasilnya, tidak sesuai dengan keinginan kita, ya sabar. Berarti masih ada hari berikutnya. Itu sederhana ya. Nah, sekarang masalah terpuji yang 2, yaitu masalah adab-adab ya. Ada adab-adab di mana yang dibahas ini adalah tentang adab masuk masjid ya. Kemudian adab di tempat umum. Nah, ini penting untuk dipelajari anak-anak, penting sekali untuk kalian ketahui dan kalian terapkan di kehidupan kalian sehari-hari. Karena kalian beraktivitas ya, akan mengerjakan di 2 tempat ini. Di masjid adatnya gimana, sopan santunnya gimana, karena masjid tempat ibadah, rumahnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, di tempat umum apa? Ya, itu tempatnya siapa? Tempatnya orang banyak. Jadi kalian harus punya etika, punya adab, biar tidak terjadi ketersinggungan antara satu sama lain. Oke. Nah, pertama ya, masalah di masjid. Nah, agama kita itu anak-anakku ya, agama yang penuh kasih sayang, rahmat. Nah, karena di dalamnya itu sudah diatur berbagai macam hal, nah, mulai dari hubungan manusia dengan Allah ya, sholat, ibadah ya, termasuk juga hubungan antara kita sama manusia dengan manusia. Nah, ada bergaul juga, ada ya, ada makanan minum, kemudian ada di tempat ibadah, ada di tempat umum dan sebagainya. Nah, aturan-aturan itu adalah untuk memberikan tuntunan bagi kita ini, kita semua, Ustaz, Pak Guru, kalian-kaliannya anak-anakku, untuk menjadi teratur, sopan, teratur ya. Nah, sebagai muslim yang baik, yang taat, yang sering pergi ke masjid, sholat 5 waktu, ya kita harus teratur ya, harus mengetahui bagaimana caranya bersikap yang baik ketika masuk masjid. Nah, untuk mengetahui itu ya, mari kita pelajari sama-sama dan kita tanamkan di pikiran kita aplikasikan dalam sehari-hari. Nah, kalau tempat umum itu yang biasa kita sebut, kita kunjungi itu ya
jalan raya, terminal, ya, stasiun, bandara, pasar, atau tempat-tempat museum, sejarah dan sebagainya. Nah, tempat itu ramai, ya, bukan hanya kita saja yang mengunjungi, ramai banyak orang lain, ya. Oleh karena itu kita harus menjaga akhlak atau etika kita ketika berada di tempat umum tersebut. Nah, bagaimana adabnya? Ya, mari kita pelajari satunya. Di antaranya ada ketika masuk masjid, ya. Masuk masjid itu adalah, ya, kita sudah pernah diajarkan doa dulu, pelangkahnya, langkahkan kaki ke kiri, kanan ke kiri. Nah, itu juga ada, ya. Jadi masjid, ya, adalah tempat suci umat Islam kita sebagai pemeluknya ini, yaitu untuk melakukan kegiatan sholat ibadah. Ya. Masjid itu adalah tempat kita beribadah, menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dalam doa-doa, ya, melakukan ibadah yang baik, berdoa dan berzikir, iktikaf dan lain-lain. Nah, sebagai anak yang saleh, anak yang baik dan saleh, ya, kalian harus menjaga kebersihan dan kesucian masjid supaya kita selalu mendapat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Masih ingatkah kalian ketika usia-usia kelas 2, 3, ya, masih ribut, senggelar lari di masjid, ya, ataupun tidak menjaga kebersihan kaki. Nah, seperti itu. Nah, sekarang harus berubah, ya, karena sudah kelas 5, ya, kelas 5 mau kelas 6 pula, ya. Jadi etika-etika di masjid adalah paling sederhana, ya. Kita hendaknya bersuci dulu, ya, bersih dulu. Dengan cara apa? Ya, berwudu, ya. Berwudu, kita cuci kaki, berwudu, nah, menuju ke masjid. Nah, masuk masjid kita langkahkan kaki kanan terlebih dahulu. Ingat, ya, langkahkan kaki kanan terlebih dahulu dengan seraya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Biasa sederhana, Allahumma ftahli, sederhananya Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya. Itu kaki kanan. Nah, setelah masuk ngapain? Lari kah atau apakah? Tidak, ya. Kita sholat sunnah tahiyatul masjid dulu, ya. Sholat tahiyatul masjid ini dikerjakan baik sebelum azan, ya, sebelum azan berkumandang, atau saat kita pertama kali masuk masjid, kita sholat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid. Nah, kalau di waktu yang bersamaan azan sudah selesai, ya, kita berdiri lagi sholat sunnah qabliyah, entah itu sholat zuhur atau asar atau maghrib atau isya, ya, atau subuh, ya, sholat sunnah qabliyah. Oke. Kita sholat 2 rakaat, ya, sebelum sholat wajib, ya. Kemudian hendaknya, ya, kita melakukan salat itu, ya, afirmasi dulu, kemudian bersikap sopan dan tidak main-main, tertib dan lari-lari, ya, atau rapi kita punya pakaian bersih, ya, bersih, tidak berlari, tidak cerita seperti halnya kalian gitu, ya, duduk ngobrol, cerita, ya, main-main. Nah, itu dihilangkannya karena sudah tahu bahwa adabnya seperti itu kalau di masjid, ya. Nah, merapikan benda-benda yang ada di dalam masjid, ya, seperti sandal, sepatu, sajadah dan kain. Kemudian tidak melakukan transaksi jual beli yang melanggar hukum Islam. Nah, kalian main jual-jualan di dalam masjid, beli ini dong barangku, ini punya aku, beli harganya sekian-sekian. Nggak boleh di dalam masjid, anak-anakku, ya, nggak boleh dagang, nggak boleh jualan, nggak boleh makan, ya, nggak boleh membuat kotoran makan dan minum. Nah, tidak boleh bertengkar atau ribut atau mengeraskan suara, ya, di dalam masjid, ya, paham, ya. Jadi tidak boleh bertengkar, ya. Kadang kalau yang anak-anak perempuan ini ceritanya kuat tuh di masjid, cerita, diceritain itu teman-temannya, ya, masalah teman-teman yang kelas sebelah atau teman sekelas, ya, ada saja yang dibombay. Nah, itu biasanya anak-anak seusia kalian, ya. Nah, kali ini dan seterusnya jangan, ya. Dia di masjid berzikir, kalau perlu baca-baca surah pendek, ya, kalian hafal, itu lebih bagus daripada cerita gosip sana sini, ya. Masih kecil mesti udah pintar gosip.
Nah, memakai wangi-wangian ya. Kalau ada parfum yang kalian bawa, pakai. Kalau bisa yang non alkohol ya, supaya lebih enak di hidung dan diperkenankan oleh malaikat. Dan jangan berlebihan. Nah, setelah azan dan iqamah dikembalikan, hendaklah kita melaksanakan salat wajib. Tidak perlu gerasa gerusuk atau sana sini. Tertib dengan sendirinya. Tidak perlu lagi ditegur-tegur. Nah, setelah itu semua kita lakukan, setelah sholat, zikir, ya, doa, kita keluar dari masjid melangkahkan kaki kiri. Nah, kita langkahkan kaki kiri. Tadi masuk melangkahkan kaki kanan secara seraya membaca doa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Nah, kita keluar dari masjid membaca Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, dengan namamu ya Allah yang maha pengasih, maha penyayang, aku mohon anugerahmu. Oke. Nah, anak-anakku sekalian, hal ini itu penting kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Karena kalian itu adalah umat muslim yang baik dan taat, kalian sholat lima waktu di masjid, baik sendiri maupun bersama orang tua di masjid sekitar kalian di masa pandemi ini ya. Penting kalian terapkan ya. Perlu kalian ajarkan ke saudara-saudara sekalian bahwa saya telah belajar begini dari buku ini, dari Pak Guru ini, ya begini ya, bahwa di masjid itu tidak boleh ribut ya. Kita harus bersuci terlebih dahulu, berwudu sebelum masuk masjid. Nah, ketika masuk masjid kita langkahkan kaki. Setelah masuk dalam masjid, kita sholat 2 rakaat ya, yaitu terdiri dari tahiyatul masjid, kemudian 2 rakaat lagi setelah azan atau sebelum sholat wajib ya. Kemudian itu setelah itu duduk rapi menunggu koma. Oke, tidak boleh cerita-cerita, tidak boleh ngobrol, tidak boleh mengeraskan suara, tidak boleh jualan. Nah, seperti itu. Nah, aku ya. Nah, sampai iqamah datang, dikumandangkan sholat 5 waktu ya, sholat wajibnya ya, sholat wajib. Kemudian setelah itu zikir ya, zikir dan doa. Nah, kita keluar ya, dengan melangkahkan kaki kiri terlebih dahulu seraya membaca doa kembali. Seperti itu rutinitas anak-anakku ya. Perlu dipahami bahwa ditekankan bahwa masjid itu rumah Allah. Jadi kita harus lebih menghargai, selayaknya kita menghargai rumah kita sendiri ya. Sederhana saja kalau di rumah kalian, rumah mewahmu, rumah rapimu ya, sudah capek-capek diatur, dibersihkan orang tuamu ya, kalian buat onar ya, buat kotor, tentu kalian dimarahi ya, pasti dimarahi orang tua, ditegur lah. Nah, kurang lebih seperti itu di rumah Allah ya anak-anakku ya, apalagi rumah pencipta, sang pencipta. Kita buat neko-neko di masjid ya, Allah marah, itu lebih bahaya. Oke anak-anakku ya, ini pembelajaran singkat di bagian pertama masalah akhlak terpuji itu ada di masjid. Moga-moga bisa difahami dengan baik. Oke, harap tonton dan simak supaya bisa difahami dan bisa menjawab ulangan nanti. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.